Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami ta'zimi Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ahmad Soni Irawan MH. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizal Fahmi dan Afini Maulana akan menerangkan tentang sedekah, hibah dan hadiah. Yang pertama yakni sedekah. Sedekah secara etimologi sedekah asal kata yakni dari bahasa Arab yaitu sodakoh, yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Secara terminologi sedekah diartikan menurut Syekh Mahmud Nasir, yakni secara terminologi sedekah ialah pemberian yaitu pemberian sebagian dari harta karena Allah kepada orang-orang fakir dan miskin. Menurut Amir Ali, yakni sedekah berarti suatu pemberian dengan tujuan memperoleh ridha Allah atau ganjaran yang akan datang. Dalil yang mana dalilnya yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264 yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Al-ayat Sadaqallahul Azim, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, maksudnya yakni dengan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya yakni hukum sedekah atau hukum sedekah, yakni para fuqaha atau ahli fikih sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang yang memberi, yang kedua orang yang diberi, yang ketiga ijab dan qabul. Ini rukun dan syarat sedekah. Yang pertama, orang yang memberi, yakni syaratnya orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk mentasarrufkan atau memperedarkannya. Yang kedua yaitu ada orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki, dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Yang ketiga yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi, sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian barang yang diberikan. Syaratnya barang yang dapat dijual. Selanjutnya yakni hadiah.
Hadiah secara etimologi adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama. Menurut Zakaria Al-Ansori, secara terminologi yakni hadiah adalah penyerahan hak milik harta benda tanpa ganti rugi yang umumnya dikirimkan kepada penerima untuk memuliakannya. Menurut Muhammad Qol-Aji, yakni hadiah adalah pemberian sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung tali silaturahim, mendekatkan hubungan dan memuliakan. Hukum hadiah yakni mubah. Nabi sendiri juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya Rasulullah yakni firman Allah yakni selanjutnya yaitu rukun dan syarat hadiah. Rukun dan syarat hadiah yaitu ada 4, yakni orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda itu, dan yang berhak mentasarrufkannya atau memanfaatkannya. Yang kedua yakni orang yang diberi, syaratnya orang yang berhak memiliki. Yang ketiga yaitu ijab kabul, dan yang keempat yaitu barang yang diberikan, syaratnya barangnya dapat dijual. Selanjutnya akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh saudara Afini Maulana. Kepadanya kami persilahkan. Saya di sini sebagai pembahasan yang kedua, yakni akan menerangkan tentang hibah. Pengertian hibah di sini menurut bahasa hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu huruf ha di kasrah dan ba di fathah. Di sini adalah pemberian seseorang akan hartanya kepada orang lain di masa hidupnya dengan cuma-cuma, ya seperti tanpa imbalan. Dan menurut istilah, hibah adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain dengan alih pemilikan untuk dimanfaatkan sesuai kegunaannya, dan langsung pindah pemilikannya saat ahad hibah dinyatakan. Pengertian hibah dilihat dari dua sisi, yaitu dari sudut bahasa dan pengertian menurut istilah atau terminologi. Menurut bahasa harfiah, hibah berarti pemberian atau memberikan, dan menurut istilah hibah di sini ialah memberikan suatu hak milik kepada orang lain untuk memilikinya dengan maksud berbuat baik dan yang dilakukan dalam masa hidupnya. Selanjutnya itu hukum hibah. Hukum hibah di sini memberikan suatu kepada orang lain saat barang atau harta di sini halal, termasuk perbuatan terpuji dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, hibah hukumnya mubah. Hibah di sini mubah, tapi bisa berubah menjadi wajib atau haram atau makruh. Yang wajib itu bagaimana? Hibah yang diberikan kepada istri dan anak hukumnya wajib sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah terhadap anak-anak kalian. Itu wajib. Hukum hibah aslinya mubah menjadi berubah wajib, dan bisa berubah menjadi haram karena hibah menjadi haram hukumnya apabila hartanya yang telah dihibahkan itu ditarik kembali, seperti
Jadi dikasih ke istri, sudah resmi untuk istri dan anak-anaknya, itu ditarik kembali untuk kebutuhannya sendiri. Yang ketiga itu bisa menjadi makruh. Karena apa? Karena mengubahkan suatu dengan maksud mendapatkan imbalan, suatu baik berimbang maupun lebih banyak, hukumnya adalah makruh. Itu bisa menjadi makruh terhadap hukum hibah yang aslinya itu mubah. Selanjutnya rukun dan syarat hibah. Di sini ada beberapa aspek, diantaranya itu pemberian hibah atau wahib. Syarat-syarat pemberian hibah wahib adalah sudah baligh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum, dan orang yang berhak memiliki barang. Jadi tanpa paksaan, harus kemauannya sendiri. Yang kedua itu menerima hibah. Syarat-syarat penerima hibah di sini, hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar pemikiran, seperti janin yang masih dalam kandungan, ibunya maksudnya, maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya. Yang selanjutnya itu barang yang dihibahkan. Syarat-syarat barang yang dihibahkan diantaranya itu jelas, terlihat wujudnya jelas, dan barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga betul-betul milik pemberian hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah. Jadi sekian keterangan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.